Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 041. Lelaki itu terdiam beberapa saat di sana, terlihat Saka meremas kuat setir mobil bercover kulit sintetik tersebut. Ia juga membentur-benturkan keningnya di kemudi tersebut. "Sialan lo Edward. Gue bikin mati lo Edward," teriak Saka penuh emosi di dalam mobilnya. Lelaki itu dengan cekatan mengenakan safety beltnya. "Lo akan tahu bajingan, gue bisa lakuin apa aja ke lo karena udah mengusik hidup gue. Sehebat ini," geramnya sambil menyalakan mesin mobilnya. Saka melajukan mobilnya meninggalkan area parkir rumah sakit. Lelaki itu mengedarkan pandangannya ke berbagai sudut jalan. Sepanjang perjalanan ini, ia terlihat sedang ingin mencari sesuatu. Saka membiarkan Mama Rika untuk menghabiskan malam bersama Sarah. Ia tahu Mama Rika memiliki berbagai luka dalam hatinya yang mungkin bisa dipulihkan dengan menemani putri tercintanya seperti sekarang. Saat ini Saka duduk termenung di sebelah Mama mertuanya tersebut. Perlahan ia bangkit dari kursinya. Saka meraih lembut jemari Sarah. Ia lantas menciumnya penuh kasih, dan bergeser menuju kening perempuan itu. Saka juga mengecupnya sekilas. "Kamu mau kemana Saka?" tanya Mama Rika yang melihat Saka akan beranjak dari ruang rawat Sarah. "Saka akan kembali setengah jam lagi Ma, ada urusan kecil yang harus Saka selesaikan," ucapnya. "Baiklah, hati-hati ya, Mama dan Sarah tunggu kamu di sini," pesan Mama Rika. Saka mengangguk sekilas lantas berlalu dari ruang rawat Sarah. Ia berjalan lurus menuju parkiran mobil dengan tatapan liarnya, dan begitu tiba di mobil, ia langsung duduk di balik kemudi. Saka menutup pintu mobil tersebut dengan sangat keras. Lelaki itu terdiam beberapa saat di sana, terlihat Saka meremas kuat setir mobil bercover kulit sintetik tersebut. Ia juga membentur-benturkan keningnya di kemudi tersebut. "Sialan lo Edward. Gue bikin mati lo Edward," teriak Saka penuh emosi di dalam mobilnya. Lelaki itu dengan cekatan mengenakan safety beltnya. "Lo akan tahu bajingan, gue bisa lakuin apa aja ke lo karena udah mengusik hidup gue. Sehebat ini," geramnya sambil menyalakan mesin mobilnya. Saka melajukan mobilnya meninggalkan area parkir rumah sakit. Lelaki itu mengedarkan pandangannya ke berbagai sudut jalan. Sepanjang perjalanan ini, ia terlihat sedang ingin mencari sesuatu. Dan benar saja beberapa menit berlalu, ia menghentikan mobilnya tersebut di depan sebuah agen minyak. Saka segera turun dari mobil dan membeli 2 jerigen minyak dari sana. Lelaki itu dengan entengnya membawa 2 jerigen putih-putih itu untuk ia simpan hati-hati di dalam bagasi mobilnya. Sang ketua dari geng Suk tersebut kembali melajukan mobil dengan kecepatan penuh menuju markas Tiver. Malam ini markas terlihat begitu sepi, mungkin karena ketua mereka ditangkap polisi, makanya seluruh aktivitas di dalam gedung tersebut mereka hentikan. Sementara Saka menghentikan mobilnya tepat di depan bangunan yang mungkin luasnya berkisar 5 kali 5 meter tersebut. Ia amati lekat-lekat bangunan tersebut, entah kenapa menatap bangunan tua itu emosinya kembali meluap. Saka segera membuka laci dashboard di hadapannya. Ia meraih balaklava hitam miliknya yang selalu tersimpan di sana dan lantas mengenakannya sebagai penutup wajah. Setelah merasa aman dan mukanya tidak akan dikenali di CCTV sekitar, Saka meraih tuas di pintu sampingnya. Ia turun dari mobil dengan langkah pasti. Lelaki itu berjalan ke arah belakang mobil dan membuka bagasinya. Saka menenteng 2 jerigen ukuran 5 literan berisi minyak tanah tadi menuju ke arah markas Tiver. Begitu ia tiba tepat di depan pintu markas, Saka segera membuka penutup jerigen membiarkan minyak tanah itu mengalir dari sana dan ia mulai berjalan. Menenteng barang tersebut mengelilingi markas yang tidak begitu besar itu.
Setelah dirasa cukup, ia membuang jerigen tersebut begitu saja dan dalam satu petikan ia jatuhkan mancis dengan api menyala tersebut ke genangan minyak yang tak jauh dari hadapannya, dan wup, Saka telah menyulut kobaran api yang mulai merembet mengelilingi markas Piver yang kian lama kian membesar tersebut. Saka dengan tenang kembali berjalan menuju mobilnya. Perlahan gue musnahin apa yang lo punya Edward jika sampai Sarah tidak bisa mendapatkan kesehatan fisiknya kembali, ucapnya. Ini baru permulaan. Lanjut Saka lagi. Ia segera melajukan dengan cepat mobilnya menuju ke area sepi yang berjarak kurang lebih 1 km dari lokasi kebakaran markas Piver. Saka membuka balaklava yang membungkus wajahnya. Ia menoleh ke arah dua plat mobil miliknya yang tergeletak di dashboard. Ya, Saka bahkan telah melepaskan plat mobil miliknya tadi usai membeli minyak sebelum melakukan aksinya, demi menghindari pelacakan mobil tersangka oleh pihak kepolisian melalui plat mobil miliknya yang tertangkap kamera CCTV di berbagai lokasi terdekat dengan TKP. Lelaki itu turun dari mobil dan memasang kembali plat depan dan belakang miliknya itu. Ia lantas duduk termenung di pagar jembatan tak jauh dari mobilnya terparkir. Itu loh Saka, anaknya, dia lucukan. Wajahnya mirip sekali dengan boneka yang dia bawa. Namanya siapa ya? Lucu apanya? Dia kan cewek cengeng sebelah rumah. Udah deh, jangan ganggu aku lagi. Main. Saka dia menoleh ke sini. Apa dia tadi lihat aku sedang mengintip ke sana ya? Makanya berhenti ngintipin halaman belakang rumah orang. Entar kamu dikira nyuri. Aku nggak mau nyuri. Buat apa? Baca tulis aja aku nggak bisa. Makanya kamu belajar lebih keras lagi. Disleksia kamu bakalan sembuh kok. Kalau kamu bodoh, cewek itu mana mau sama kamu. Mata Saka mulai berkaca-kaca begitu ingatan tentang saudara kembarnya itu kembali memenuhi benaknya. Gue udah kehilangan Arkana, gue nggak mau kehilangan Sarah, ucapnya. Arkana. Ternyata kata mama cewek di rumah sebelah itu namanya Sarah. Aura. Cara menulisnya gimana? Kamu ambil huruf L lalu A lalu U lalu R lalu A lagi kayak gini. Syaal. Kenapa ingatan tentang lo muncul terus Arkana, Leasel? Jangan lo bawa Sarah pergi dari gue please. Gue sayang sama dia, Arkana. Kalau lo ketemu sama dia di sana, please lo suruh dia balik ke sini buat gue. Gue nggak mau kehilangan dia, dia segalanya buat gue. Ucap Saka dalam kesendiriannya malam ini. Saka memang seperti itu. Dia tidak akan menumpahkan air matanya di depan orang lain. Walau seberapa hebat dirinya sedang terguncang, dia akan tetap terlihat begitu kuat dan tegar. Ia seperti halnya sebuah palung, dengan permukaan yang begitu tenang, namun tidak ada seorang pun yang tahu gejolak apa saja yang terjadi di dalamnya. Bagaikan mendapatkan pertanda dari semesta, sebuah angin lembut bersilir menerpa wajahnya, menjatuhkan dedaunan kering di sekitarnya. Angin yang terasa menyejukkan. Seolah-olah Arkana sedang datang untuk memeluknya. Jangan bawa dia pergi, maaf aku mencintainya. Ucap Saka lirih. Aku akan sangat senang kalau kau bisa mengajak cewek itu bermain ke sini. Aku tidak mau. Memangnya aku kamu suruh bermain boneka dengannya? Mungkin mendengar dia tertawa bersama bonekanya dari dekat semakin menyenangkan. Ajaklah main ke sini Saka, atau aku akan melompati pagar dan bermain dengannya ke sana. Jangan lompati pagar ini Arkana, kita sudah berada di alam yang berbeda, bukankah? Kamu senang melihatnya tertawa. Tolong bawa dia kembali. Tolong bawa ajak dia kembali, maaf aku tidak merebutnya darimu. PIP. Sebuah notifikasi pesan dari HP Saka terdengar dari sakunya. Isyaka cepat kembali ke rumah sakit. Itu adalah pesan dari Mama Rika. Sarah. Ada apa dengan Sarah? Ucapnya panik. Ilya Mas Saka segera tiba.
balasnya dengan cepat. Saka telah tiba kembali ke rumah sakit. Begitu ia tiba di depan koridor ruang rawat Sarah, ia melihat beberapa petugas medis tampak mendorong Brancar dengan pasien yang tertutupi kain putih di sana. Dek. Jantung Saka berdenyut nyeri, ia melihat bagian kaki dari pasien di atas Brancar tersebut yang tidak tertutupi oleh kain putih itu, terlihat begitu pucat. Ada yang meninggal. Kenapa dari arah ruang rawat Sarah? Saka bergegas panik, masuk ke dalam ruang rawat Sarah. Mama Sarah kenapa? Tanya panik dengan dada terengah. Di sana sudah ada Mama Ratna, Papa Angga, Dirga dan Fai yang semuanya sedang tertunduk. Namun Brancar Sarah tampak kosong, tidak ada Sarah yang terbaring di sana. Tidak, jangan-jangan Sarah, ucapnya frustasi. Saka, Sarah sedang dibawa ke laboratorium radiologi untuk pemeriksaan struktur tulang belakangnya, dia barusan siuman tadi, ungkap Mama Rika. Saka segera terduduk lemas di lantai, ia mengira jenazah yang dibawa dokter tadi saat berpapasan dengannya di koridor adalah Sarah, karena begitu ia masuk ke dalam ruang rawat ini, ia melihat Brancar Sarah kosong. Dirga berjalan menghampiri Saka, ia menjulurkan tangannya untuk membantu lelaki itu berdiri. Maaf gue baru tahu soal hal ini, gue harap lo dan Sarah yang tabah ya, ucap Dirga. Pengakuan gue bisa menambahi beban hukuman untuk Edward, imbuhnya. Saka segera menoleh ke arah sang mantan ketua OSIS-nya itu. Dia mungkin akan dinyatakan bersalah juga atas terlibatnya kasus jual beli obat-obatan secara ilegal, dan penyalahgunaan obat-obatan berdosis tinggi, lanjutnya. Maksudnya? Tanya Saka tidak mengerti. Yang ngeracunin gue pakai obat itu dan bikin gue ngelakuin hal bejat ke Fai kan dia? Jawab Dirga. Apa? Gue besok akan datang ke kantor polisi itu memberikan kesaksian tambahan soal peristiwa yang menyangkut hal ini, biarkan saja si Edward mendekam di penjara lebih lama. Tukas Dirga. Thanks ya Dir. Nggak perlu ngucapin makasih, kita semua di sini pasti berharap keadilan untuk Sarah. Kan? Ucap Dirga. Gue akan tetap jadi sahabat terbaiknya walau apapun yang terjadi pada Sarah, imbuh. Fai yang berjalan mendekat ke arah mereka berdua. Makasih Fai, ucap Saka terharu. Kita doakan semua yang terbaik untuk Sarah, soalnya dokter bilang, Sarah masih bisa bernafas hingga saat ini saja, itu semua merupakan sebuah keajaiban, ujar Fai sedih. Iku mohon Rika tolong pertimbangkan keputusanmu untuk bercerai, aku minta maaf. Soal kesalahanku selama ini, aku yakin juga Sarah masih membutuhkan fix seorang papa. Maaf keputusanku sudah bulat, aku bahkan sudah menunda-nunda mengatakan itu beberapa tahun lamanya, dan apa? Sarah membutuhkan figur seorang papa. Dia sudah punya suami dan papa mertua sekarang, dia tidak akan membutuhkan sosok papa yang selalu mengingkari janjinya. Tapi Rika, aku sayang sama kamu dan Sarah, susah untuk dijelaskan perasaan ini. Omong kosong apa ini? Sayang. Kalau kamu sayang tentu saja kamu akan tetap memilih keluarga kamu daripada wanita itu. Sekarang aku menyesal Rika, tolong berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku sudah memberikanmu kesempatan jutaan kali sebelumnya, tapi kamu menyia-nyiakan semua kesempatan yang aku berikan. Jangan berusaha merubah keputusanku, mau kamu memohon sampai sujud-sujud di bawah kakiku, keputusanku akan tetap sama, dan kalau bisa ajaklah anak istrimu itu menjauh sejauh-jauhnya dari aku dan Sarah. Tidak Rika, jangan seperti ini, tolong maafkan aku. Aku memang sudah memaafkanmu sejak pertama kali kamu pergi dari rumah dan pergi bersama wanita itu. Ingat ya, hanya memaafkan, tapi tidak untuk melupakan bagaimana rasa sakitnya.
Wadilah pria yang tegas dengan resiko yang mau kamu ambil. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Aku tetap bisa hidup dengan baik tanpamu. Tak perlu kau mengirimiku dan Sarah. Uang? Simpan saja semuanya, berikan ke wanita itu dan anak berandal yang hampir merenggut nyawa Sarah. Isyaka dan Dirga akan membuat laporan tambahan soal Edward anak kamu itu. Semoga saja pembelaanmu bisa meringankan hukumannya kelak. Laporan tambahan soal apa? Isyaka bilang Sarah pernah jadi korban penyekapan dan pelecehan dari Edward. Sedangkan Dirga bilang, anakmu itu terlibat pendistribusian obat ilegal. Tidak mungkin Edward seperti itu. Kau tetap sama seperti dulu, fakta terbeber nyata di depan mata kamu saja masih bisa menyangkalnya. Apalagi mengenai hal lainnya. Rika, bukan begitu maksud aku. Seorang ayah sesalah apapun anaknya pasti akan membela anaknya, bukan? Iya benar, semua ayah di luar sana memang seperti itu, tapi tidak dengan papanya Sarah. Anaknya jadi korban bullying saat kecil, papanya juga tidak ada inisiatif untuk membela anaknya. Anda memblokir kontak ini. Mama Rika memblokir kontak dari orang paling toksik di hidupnya itu. Ia tampak menghela nafas dalam-dalam berusaha menenangkan dirinya, lantas kembali menyimpan HP-nya ke dalam tasnya. Ia tidak akan mencabut gugatan cerainya. Kali ini keputusannya sudah sangat bulat, apalagi setelah tahu pelaku yang menyerang Sarah itu adalah anak selingkuhan suaminya. Semakin tidak terelakkan lagi emosi, kekecewaan dan kesedihan Mama Rika. Semoga pengacara hebat pun tidak akan mampu membela anakmu itu. Geramnya. Biar kau pun belajar, bahwa dunia ini ada aturan dan tidak semuanya masuk ke dalam genggamanmu. Lanjutnya lagi. Pagi ini Saka yang tidur berbantalkan tangannya sendiri di berangkar Sarah tampak terusik oleh sebuah pergerakan. Saka dengan matanya yang mengantuk mengangkat wajahnya. Ia menoleh ke arah Sarah. Gadis itu sudah terbangun. Ra, udah bangun? Tanya Saka segera bangkit. Mama mana? Tanyanya. Mama semalam pulang, aku suruh pulang, kasihan capek banget kayaknya, aku bilang. Biar aku saja yang nungguin kamu di sini, jawab Saka. Ada apa Ra? Aku kebelet pipis. Saka, mau minta antar mama tadinya gitu, ucap Sarah. Perawatnya udah pasang kateter kok, kamu bisa pipis di sini aja, kata Saka. Malu Saka, ucap Sarah dengan wajah memerah. Kenapa malu? Sama suami sendiri, kata Saka. Ih malu, kamu jangan lihat. Ya, pinta Sarah. Enggak, aku nggak lihat, aku lihatnya wajah kamu aja, kata Saka tersenyum. Sarah menarik selimutnya untuk menutupi wajahnya. Malah ditutupin, orang suaminya mau lihat wajah istrinya kok, ucap Saka menarik lembut selimut tersebut. Udah, kata Sarah. Udah apa? Tanya Saka. Udah selesai pipisnya, jawabnya. Ya udah aku buang ke toilet dulu ya, kata Saka. Jangan, nanti biar mama aja, cegah Sarah. Enggak apa-apa, semalam juga aku kok yang buang, ucap Saka. Mendengar hal itu wajah Sarah kembali bersemu. Pokoknya jangan, biar nanti aja, kata Sarah. Saka, apa wajahku penuh luka? Tanyanya lagi. Enggak, cuman ada beberapa yang kegores, jawabnya. Kamu tetap cantik kok di mata aku, jangan pikirin hal lainnya ya, lanjut Saka lagi. Kakiku rasanya kebas. Saka. Dek. Saka tidak berani bertanya-tanya, ia hanya berharap semoga diagnosa dokter itu tidak benar. Itu artinya kamu disuruh tiduran dulu di sini, nggak boleh banyak main, sahut Saka. Kenapa ya Kak, kok aku mau gerakin kakiku, aku nggak merasa ada pergerakan sama sekali. Ucap Sarah sambil membuka selimutnya untuk melihat posisi kakinya. Itu mungkin karena fisik kamu masih terlalu lemah, makanya jangan banyak gerak dulu.
Nanti aja kalau dokternya ngecek ke sini kita tanyain ya, hibur Saka. Oke. Abis ini mama datang, aku pulang ya, buat ikut ujian. Mama Rika udah bikin laporan ke pihak sekolah untuk keikut sertaan kamu tryout, wali kelas kita akan kesini membawa. Soal ujiannya, jadi kamu ujian di sini, terang Saka.